memang dilarang bermain HP. Tapi kan seperti yang kita tahu ya kan, di dunia digital sekarang, yang zaman virtual, teman-teman apa ya, mulai diarahkan untuk selalu menggunakan handphonenya gitu ya. Jadi kita menggunakan diksi lain, yaitu teman-teman, sebentar, ini warna merah, harusnya cukup fokus saja ya, nggak usah pakai kata-kata tidak ya. Kalau seperti ini kita tidak konsisten dalam memaknai sebuah desain ya kan. Oke, jadi intinya dilarang teman-teman untuk tidak fokus. Oke, sekarang adalah peraturan yang ketiga. Ada yang bisa menebak mungkin? Aktif forum, Mas. Aktif forum. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ini sudah dibuka oleh teman-teman semua di awal, kalian sudah belajar untuk menjadi bagian yang aktif. Nah, harapannya selesai pelatihan, kalian juga harus bisa aktif menjadi mahasiswa yang bermanfaat bagi sekitar kalian nih. Oke, kita buka rahasianya, yaitu kalian harus aktif ya. Jadi bisa menanggapi, ataupun kalian kalau punya pertanyaan, seperti tadi yang disampaikan sama Mas Urip di awal, kalian bisa tulis di catatan dulu, kita bisa diskusikan di akhir. Oke? Peraturan yang keempat, mungkin ini sebagai peraturan terakhir ya, peraturan tambahan. Ada yang bisa nebak mungkin? Senyum, Mas. Ada yang benar ternyata ya, alhamdulillah. Ya, jadi peraturan terakhir adalah kalian harus murah senyum ya kan. Karena kalau misalnya kalian terlalu banyak cemberut, aku pribadi jadi agak takut sebenarnya kalau misalnya virtual Zoom melihat teman-teman yang sepaneng ya kan, di luar udah tugasnya udah cukup numpuk dan sebagainya. Jadi di sini kita coba belajar untuk murah senyum, bergembiralah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita diskusikan menjadi sebuah ilmu yang berbahagia juga, membahagiakan teman-teman semua. Kita buka rahasianya, yaitu adalah murah senyum. Oke, kita simpelkan, bukan kita simpelkan ya, kita simpulkan, di sini ada 4 rules tambahan di luar tadi yang disampaikan sama Mas Urip. Yang pertama adalah teman-teman dilarang mengantuk, yang kedua adalah teman-teman dilarang tidak fokus, yang ketiga itu adalah kalian harus aktif, aktif menanggapi, aktif menjawab, ataupun aktif bertanya ya kayak gitu. Yang keempat adalah teman-teman harus murah senyum dan menggunakan perasaan yang bahagia seperti itu. Oke, kita lanjut nih. Nah, sebelum masuk ke link kanvas lagi, ya kan, ada satu sub materi yang akan aku bagi ke teman-teman semua, yaitu adalah Blue and Red Ocean. Ada yang pernah dengar nggak nih terkait sama Blue and Red Ocean ini? Atau jangan kalian sudah pernah membaca? Saya, Mas. Ini langsung open mic ya, Mas. Sorry, gimana? Suaranya kecil banget ya? Atau laptopku ya? Gimana? Tes. Udah dengar, Mas. Oke, sudah dengar. Gimana nih? Kalau kan dulu kan saya ikut LKMB itu ya, Mas. LKMB. Nah, itu yang Blue Ocean itu kita membuat suatu rencana bisnis yang di situ tuh membuat kita itu membuat inovasi dan kreativitas yang dimana produk itu tuh belum pernah dibuat gitu loh, Mas. Jadi baru kita yang membuat, terus pesaingnya juga sedikit. Terus kalau yang Red Ocean ini itu kita membuat produk yang sudah banyak dipasarkan gitu, jadi pesaingnya banyak gitu, Mas, kurang lebih. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Mia Puji ya? Iya, Mas. Oke, terima kasih Mia Puji. Berarti kamu fokus ketika materi LKMW ya, ada materi LKMW ini berlangsung. Ada yang mau menambahkan nggak? Ada yang mau menambahkan atau dirasa sudah cukup nih penjelasan dari Mia Puji nih? Ya, sepertinya sudah cukup ya. Tidak ada yang menanggapi kembali. Oke, tadi yang sudah disampaikan oleh teman kita, si Mia, itu sudah tepat antara mungkin kita kalau bahasa Indonesianya itu sebuah lautan merah dan lautan biru ya, sebuah analogi dari strategi bisnis. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, kita bisa mengibaratkan atau di sini aku ada visualisasi terkait dengan Red Ocean dan juga Blue Ocean. Nah, ini sebenarnya dengan kita melihat sebuah visualisasi ini, teman-teman bisa mendapatkan maknanya nih dengan mudah. Nah, kalau kita melihat di sebelah kiri layar kita, itu adalah sebuah penganalogian ataupun visualisasi dari Red Ocean. Nah, ikan-ikan itu bisa kita ibaratkan sebuah bisnis-bisnis yang ada. Nah, semisal
dalam satu lautan ataupun dalam satu sisi lautan, ketika kalian memberi sebuah umpan atau kalian memberi sebuah makanan untuk ikan-ikan sana, maka yang berebut akan semakin banyak. Otomatis makanan yang kalian berikan itu juga semakin habis. Ya, itu mudah untuk apa ya? Cara mudah memahami dari red ocean-nya seperti itu. Nah, sebaliknya kalau di blue ocean itu ikannya sedikit. Jadi, kalau misal kita beri sebuah porsi yang sama, porsi sama makanan yang kita lemparkan antara di Red Ocean dan juga Blue Ocean, maka yang lebih kenyang itu adalah ikan-ikan yang berada di Blue Ocean. Seperti itu. Itu adalah sebuah pengibaratan ataupun visualisasi yang mempermudah kita dalam penentuan strategi bisnis apa yang akan kita gunakan ketika kita mau memulai sebuah bisnis. Seperti itu ya. Jadi sebelum langkah lebih jauh, kalian harus paham dulu nih, strategi apa yang akan kalian gunakan? Strategi dengan cara yang cukup greget, kalian berhadapan dengan lebih banyak ataupun yang sudah ada pasarnya, ataupun kalian yang akan menciptakan sebuah pasar. Oke, selanjutnya ini mungkin lebih mempermudah karena tadi kita memastikan, kita coba membahas contoh realnya yang kita temui di tahun 2000-an nih. Nah, yang di Red Ocean ketika di tahun 2000 antara 2000 mungkin sampai 2005 itu para produsen motor itu lebih memproduksi kendaraan-kendaraan motor bebek saja. Nah, ini ada punyanya Honda, Yamaha, dan sebagainya, fokusnya hanya ke arah bebek saja. Nah, strateginya apa yang mereka gunakan untuk bersaing? Bisa saja antara fasilitas yang diberikan, bisa saja yang dijadikan sebuah strategi itu adalah menurunkan harga, promo, dan sebagainya, seperti itu. Nah, sebaliknya, di Blue Ocean itu ada Yamaha Mio. Nah, di waktu tahun 2003 itu dari brand Yamaha mengeluarkan sebuah motor jenis baru, motor matic yang mereka namai sebagai Mio. Nah, ketika itu, motor Mio ini sangat merajai dari kelasnya. Nah, di saat motor bebek itu saling berebut konsumen. Nah, yang Mio ini dengan santainya aja, hanya cukup melakukan promosi-promosi yang berbeda. Kalau semisal yang dari bebek itu harus promosi yang benar-benar masuk ke sini, masuk ke sana, keliling dan sebagainya. Nah, pihak Mio cukup menyampaikan sebuah keunikan yang tidak dimiliki oleh kendaraan-kendaraan lainnya, seperti itu. Nah, ini adalah penggambaran dari produk yang ada. Banyak banget contoh-contoh yang bisa kita temui. Nah, kalau yang Red Ocean itu mungkin kalian bisa melihat bagaimana Air Asia, ya kan? Ketika Air Asia pertama kali hadir, itu cukup mengena bagi kita semua. Ketika dulu pandangannya pesawat itu adalah kendaraan transportasi yang sangat mahal, nah Air Asia datang menawarkan harga yang cukup murah, di mana dia harus mengorbankan fasilitas-fasilitas yang tidak diberikan kepada si konsumennya, sehingga dia bisa menurunkan harganya, kayak gitu. Nah, suatu strateginya dia adalah menurunkan harga dengan menurunkan fasilitas yang diberikan, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita berbicara terkait dengan strategi Blue Ocean dan juga Red Ocean, maka akan terlihat perbedaan yang pertama adalah dari strategi marketingnya. Strategi marketing yang digunakan oleh kawan-kawan kita ataupun pihak-pihak bisnis yang berada pada Blue Ocean itu adalah menggunakan strategi yang sangat berbeda. Nah, terus ada yang segmentasi pasar. Fokusnya adalah terhadap segmentasi pasar. Ketika yang bagian Red Ocean itu segmentasi pasarnya tidak jauh berubah, nah, yang dari Blue Ocean itu sangat signifikan terlihatnya. Lebih rinci lagi, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah relevansi kompetisi. Kalau misal kalian membuat sebuah bisnis dan ternyata ada apa ya? Dan ternyata ada pesaing kalian yang menganggap kalian adalah musuh yang tidak relevan bagi dia, berarti kalian telah berhasil masuk dalam Blue Ocean, kayak gitu. Dalam artian relevansi ini seperti apa sih? Contoh yang real itu adalah toko online kalau dibandingkan dengan toko konvensional seperti Bukalapak dan sebagainya. Toko-toko fisik yang ada itu sudah menganggap bahwasanya musuh toko online itu sudah tidak relevan. Karena mau bagaimanapun juga mau diturunkan sebagaimana mungkin, harga yang ditawarkan oleh toko fisik pasti lebih mahal daripada toko yang berbasis pada marketplace online. Kayak gitu. Sudah tidak relevan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi dan juga biaya. Nah, kalau kalian berada pada Blue Ocean, maka kalian bisa memainkan mulai dari perbedaan dan juga biayanya. Nah, kalau yang di Red Ocean, kalian harus memilih
mau mengorbankan secara diferensiasinya, atau kalian mau mengorbankan biayanya, atau kalian mau menguntungkan secara diferensiasinya, atau kalian mau menguntungkan apa ya, mau melebihkan dari biayanya. Kayak gitu ya. Contohnya tadi, kalau misal kalian mau kalau kalian menambah fasilitas, otomatis biaya yang kalian tawarkan itu juga semakin besar. Sebaliknya, kalau misal biayanya mau kalian turunkan, yang kalian korbankan itu adalah dari fasilitas yang kalian berikan. Kayak gitu. Oke, itu mungkin terkait dengan blue dan juga red ocean-nya. Nah, setelah kita mengenal dari strategi tadi, yang kawan-kawan juga sudah mendapatkan basicnya di LKMW, kita akan membahas sekarang adalah tentang Lean Canvas. Nah, Lean Canvas itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar nggak? Atau jangan-jangan materi LKMW kalian sudah menyinggung terkait dengan Lean Canvas. Atau kalian sudah pernah baca nih, bahkan pernah menerapkan. Ada yang sudah pernah mungkin terkait dengan Lean Canvas? Oke, sejauh ini sepertinya belum ada ya. Oke, kita akan berbagi terkait dengan Lean Canvas. Jadi Lean Canvas itu adalah salah satu strategi yang dulunya itu adalah pengganti dari proposal bisnis yang semula kita mengenal adanya BMC, ya kan? BMC itu disampaikan ketika LKMW ya, BMC ketika LKMW. Nah, Lean Canvas itu adalah opsi lain selain dari BMC dengan tujuan yang sama, sama-sama menganalisa, sama-sama mendapatkan sebuah informasi, ya kan, yang kalau misalnya kita menggunakan proposal bisnis itu akan lebih banyak bacaannya, dan ketika kita tawarkan kepada seseorang, maka orang itu akan berpikir 2 kali, aku mau baca apa enggak, karena dirasa tebel, dirasa teksnya banyak dan sebagainya. Maka hadirlah sebuah konsep BMC dan dikembangkan lagi kepada Lean Canvas. Jadi orang hanya cukup membaca 1 lembar saja yang isinya itu sudah menggambarkan bisnis kalian, seperti itu. Nah, Lean Canvas nih. Dulu orang-orang mengenal BMC, yang sekarang ada konsep baru yang dihadirkan oleh Ash Maurya, itu adalah Lean Canvas. Kenapa kok muncul sebuah konsep baru ini? Karena dirasa Pak Alexander Osterwalder ini dia menawarkan sebuah konsep yang relevan bagi perusahaan-perusahaan yang besar saja, ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah cukup lama berdiri. Karena apa? BMC itu lebih menjadi sebuah alat untuk kita menganalisa apakah perusahaan ataupun bisnis kita itu kekuatannya sudah sejauh mana, ataupun kelemahannya itu bagaimana, ya kayak gitu. Lebih relevan untuk perusahaan yang besar ataupun yang dia sudah berdiri cukup lama. PR-nya adalah ketika kita ingin membuat sebuah bisnis yang baru atau kita mengenal sebuah startup, ya kan, startup dengan ciri khususnya adalah disrupsi itu bagaimana? Nah, BMC dirasa kurang bisa memfasilitasi kawan-kawan yang akan mengeksplor idenya, menggunakan ide dalam sebuah. Nah, terus ketika teman-teman melihat Google Translate ya, mungkin Google Translate, Lean itu artinya bisa diartikan sebagai kurus, ramping, dan sebagainya. Nah, sesuai dengan penamaannya, Lean itu lebih mengerampingkan lagi atau lebih mengerucutkan BMC agar relevan terhadap bisnis yang baru dimulai. Kayak gitu. Jadi nanti bakal ada beberapa bagian dalam kanvas yang dirubah sehingga lebih sesuai untuk kawan-kawan yang akan masuk ke dalam sebuah pasar yang baru ataupun menciptakan sebuah pasar yang baru. Kayak gitu. Nah, di sini adalah tidak terlihat ya, kemana ini? Nah, ini adalah Lean Canvas, ya kan? Yang warna ungu itu basicnya adalah BMC, ya kan? Lalu digantikan oleh Lean Canvas dengan warna oranye, ya. Yang pertama, apa saja yang dihilangkan dari BMC? Oh, sorry, bukan dihilangkan, tapi diganti ya. Diganti, yang pertama adalah key partner-nya, ada key activities-nya, ada customer relationship, dan juga ada key resources. Nah, ini yang pertama, itu diganti dengan sebuah masalah, ya kan? Sebuah problem dulu. Otomatis kita juga bisa membayangkan sebuah bisnis baru itu terbentuk akibat dari sebuah permasalahan yang muncul. Nah, di Lean Canvas, teman-teman bisa mengerincikan ataupun mengkerucutkan menjadi 3 besar. Minimal kalau menemukan sebuah 3 permasalahan yang akan kalian selesaikan. Kalau misal lebih silakan, tapi yang disarankan itu adalah 3 permasalahan saja. Agar lingkaran diskusi ataupun lingkaran
hasil pemikiran kalian itu juga tidak terlalu luas, tapi lebih terkerucutkan. Oke, yang selanjutnya yang diganti adalah menjadi sebuah solusi. Nah, solusi juga seminimal mungkin 3 fitur yang kalian hadirkan. Yaitu, contohnya, kalau semisal kalian menghadirkan sebuah solusi website, maka apa yang bisa dilakukan oleh website kalian? Seminimal mungkin 3 fitur untuk menyelesaikan masalah yang sudah kalian temukan. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah key metrics-nya. Nah, key metrics itu adalah kunci aktivitas-aktivitas kunci apa yang menjadi sebuah parameter terukur sehingga kalian bisa menyatakan bisnis kalian itu bisa berjalan atau bisnis kalian itu aman untuk berjalan. Kayak gitu. Jadi key metrics itu adalah sebuah aktivitas-aktivitas ataupun sebuah parameter terukur sehingga kalian bisa melihat sejauh mana bisnis kalian berjalan ataukah apakah aman bisnis kalian itu ketika sudah terrealisasikan. Kayak gitu. Nah, yang dirubah lagi itu menjadi yang awalnya customer relationship menjadi unfair advantage. Nah, yang poin terakhir itu lebih ke keunikan apa? Keunikan apa yang ada di bisnis teman-teman semua yang tidak mudah untuk ditiru ataupun tidak mudah untuk dibeli seseorang. Nah, ini adalah yang biasanya muncul nih, contoh kayak Gojek. Gojek hadir di Blue Ocean. Yang idenya itu tidak bisa ditiru dengan mudah oleh kompetitor-kompetitor yang ada dengan sejenis, yaitu jasa transportasi yang harus memanfaatkan teknologi aplikasi, harus menggunakan big data, dan sebagainya, harus menghubungkan mereka-mereka yang ada di pelosok-pelosok, dan sebagainya. Jadi sebuah ide ataupun penawaran yang sulit untuk ditiru oleh pihak lain. Sehingga kalian jalannya lebih enak, tidak terburu-buru. Kayak gitu. Contoh lagi, apa sih yang sekiranya menjadi hal yang unik? Contoh kalau kalian tuh menyertakan sebuah bukti sertifikat. Biasanya ini di dalam bidang kesehatan sih, untuk membuktikan apakah bisnis yang kalian tawarkan itu adalah bisnis yang bisa dipercaya. Contohnya, si dokter Urip itu sudah mendapatkan sertifikasi internasional dari ini. Itu adalah hal yang tidak mudah untuk didapatkan pihak lain. Kayak gitu. Oke, lalu ya itu ada 4 poin yang diganti dari BMC. Sehingga ketika kita menggunakan Lean Canvas, itu akan menjadi sebuah kerangka dalam mengonsep ide bisnis kalian, dan juga ini bisa memperjelas dari ide yang rumit. Biasanya ketika kita pertama kali diskusi dengan kawan-kawan di sekitar kita, itu adalah kita membahas apa ya, tidak on point lah. Kalau membahas A, B, C, lompat-lompat dan sebagainya, aduh ini rumit dan sebagainya. Nah, ketika kalian menggunakan sebuah kanvas, itu akan semakin mengkotak-kotakkan. Apa dulu nih yang harus kalian bahas? Apa aja nih yang belum kita bahas? Jangan-jangan ada satu bagian yang terlalu kita bahas, sampai lupa pada bagian-bagian yang lainnya. Nah, bagian-bagian yang sampai lupa ini, yang terkadang membuat usaha kita terkadang tidak bisa, bisnis kita tidak bisa berjalan dengan baik, ataupun di tengah-tengah dia bisa berhenti. Kayak itu. Oke, mungkin yang lain teman-teman juga sudah paham di LKMW, atau kalau misal kalian lupa nanti kita bisa diskusikan di akhir, atau kalian bisa searching langsung di Google, itu juga banyak penjelasannya terkait dengan poin-poin lainnya. Nah, di sini ada satu hal yang ingin aku sampaikan juga. Ketika pertama kali kita melihat ada point value proposition, ya kan, sama yang unfair advantage ini, terkesan ada sebuah persamaan, atau kalau kita bilang dalam dunia matematika itu ada sebuah irisan dalam himpunannya. Nah, perbedaannya itu apa? Nah, perbedaannya kalau value proposition itu kemungkinan bisa dimiliki oleh perusahaan lain atau bisa dimiliki oleh kompetitor yang lainnya. Nilai-nilai apa aja yang kalian tawarkan nih? Apa yang membuat si para customer ini percaya bahwasannya bisnis kalian itu layak untuk dibeli, produk kalian itu layak untuk dibeli dan layak untuk digunakan. Nah, kalau yang unfair advantage ini itu lebih ke ini adalah hal yang tidak mudah didapatkan oleh komputer lainnya, sehingga otomatis kalau kita berbicara tentang langkah kan lebih maju duluan, lebih maju dan sangat jauh, ya kayak gitu. Itu secara mudahnya seperti itu. Nah, ini aku kotakkan bagian unfair advantage ini. Salah satu hal yang mencolok yang membuat beda antara Lean Canvas dan BMC itu adalah pada bagian yang ini. Kayak gitu. Nah, kalau yang BMC itu berbasis pada apa? Berbasis pada value proposition-nya.
berbasis pada nilai-nilai apa saja yang ditawarkan, lalu mungkin lebih kepada dari oh enggak sih, kalau BMC dia lebih ke value proposition aja. Tapi kalau semisal yang lean canvas itu lebih ke yang unfair advantage-nya. Oke, itu secara mudahnya. Yang lain aku rasa teman-teman sudah lebih paham duluan sih, kayak gitu ya. Oke. Oh ya, ada lagi nih. Kalau misalkan lihat contohnya yang ada di Google, itu ada sebuah sub kotak sih kalau aku bilang ya. Di customer segment ini nanti bakal ada subnya. Bakal ada subnya. Yang bagian problem itu juga ada subnya. Nanti kita bakal lihat di beberapa contoh yang akan kita bagikan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini adalah contoh yang aku temukan di Google. Dia menamakan bisnisnya adalah sebagai sangu. Nah, kawan-kawan yang berdiskusi di sangu ini itu dia melihat bahwasannya ada sebuah permasalahan terutama yang dihadapi oleh adik-adik kita yang masih SD dan juga SMP ketika mereka diberi sangu ya kan, terkadang orang tua juga ragu. Kalau misal alasannya itu untuk bayar SPP, apakah si orang tua rela memberikan uang segitu banyaknya untuk si usia si kecil? Bisa aja uangnya bisa beralih ke tangan yang lain, atau bisa saja uangnya digunakan untuk hal yang lain. Kembali lagi ke tingkat kepercayaan orang tua untuk memberikan sebuah benda fisik secara berlebih. Ada permasalahan di sana. Dan bisa juga permasalahan itu muncul karena orang tua tidak bisa mengontrol secara langsung. Apakah di sekolah si anak ini benar-benar memanfaatkan uang yang diberikan itu untuk membayar SPP, untuk konsumsinya mereka, atau jangan-jangan untuk hal yang lainnya. Itu adalah masalah-masalah yang ditemukan oleh tim sangu ini. Nah, untuk solusinya, dia menghadirkan sebuah aplikasi nih. Aplikasi yang ya kita bisa bilangnya dia bisa nge-top up. Dia bisa nge-top up, nanti terkait dengan biaya ataupun dana dari orang tua, itu bisa diberikan cukup dengan meng-top up saja gitu. Dan membayarnya cukup menggunakan QR code, jadi tanpa memerlukan waktu yang cukup banyak untuk kita baris dan sebagainya, antri, membayar, kita harus debat dulu, mencari kodenya dan sebagainya. Nah, kalau di sini sudah berbasis pada big data. Hanya cukup scan, dari pihak yang di-scan sudah mendapatkan data siapa ini yang nge-scan aku, sebaliknya yang bagian mau nge-scan dia udah dapat datanya, ini siapa nih yang bakal aku mau transfer. Jadi dengan cara yang sangat cepat, kayak gitu. Dan ini masih banyak lagi. Nah, ini ada existing alternatif. Jadi dalam problem itu ada sebuah alternatif, kita bisa menganalisa alternatif apa nih yang sudah hadir. Alternatif apa yang sudah hadir. Nah, kalau yang bagian customer segment itu lebih ada ke early adopters-nya. Kira-kira customer apa yang lebih ideal? Kalau misal di customer segment itu dirasa masih belum terlalu signifikan, ya Allah, signifikan, maka kalian bisa menambahkan early adopters-nya. Kayak gitu. Contohnya nih, kalau di sini dia memberi tambahan para pelajar milenial yang tidak bisa lepas dari gadget. Nah, ini adalah realita permasalahan sosial yang ada ya, kayak gitu. Dan ada juga yang para orang tua karir yang tidak memiliki waktu luang banyak. Gitu. Oke, aku ada contoh lain. Ini adalah dari pihak Google dan juga pihak YouTube. Kalian juga bisa lihat. Di sini juga ada existing alternatifnya. Di sini ada high level concept. Oh ya, high level concept belum aku sampaikan ya. Kalau high level concept itu mungkin lebih mengeringkaskan bisnis kalian itu apa. Dibahasakan dengan cara yang mudah. Kayak gitu. Oke, di sini ada early adopters-nya, ada teenager, college students, video hobbies, terus ada film makers gitu ya. Dan sebagainya. Ini adalah lean canvas-nya. Dan entah kenapa kalau aku pribadi lebih mudah untuk membuat sebuah menganalisa bisnis baru itu memang bermula dari sebuah masalah, lalu kalian punya ide apa yang akan kalian tuang dalam sebuah solusi. Dan ini itu tidak ada di dalam BMC. Karena BMC itu menggambarkan seakan-akan bisnis kalian itu sudah berjalan. Partner kalian itu siapa, ini kalian itu siapa, dan sebagainya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau kalian notice di contoh slide yang sebelumnya, dengan yang sebelumnya lagi, ya kan, yang biru ini, itu ada keunikan kalau kalian sadari. Yang biru itu dari ini sih, karyanya orang Indonesia sendiri. Kalau yang abu-abu itu karyanya dari website luar. Nah, ternyata pemaknaan dari masyarakat kita itu key metrics itu lebih ke aktivitas apa yang akan dilakukan oleh si customer terhadap bisnis kalian. Nah, kalau contoh ini kan adalah sebuah website. Jadi, aktivitas kuncinya itu adalah mereka mengunjungi, buat akun, dan sebagainya. Nah, kalau versi luar negeri, itu sesuai dengan yang kita diskusikan di awal,
itu adalah parameter apa yang terukur sehingga kalian bisa tahu nih, bisnis kalian itu sudah berjalan dengan baik atau bisnis kalian itu sebenarnya lagi stuck. Nah, ternyata ketika aku diskusikan dengan kawan-kawan, ada relevannya. Kalau semisal aktivitas contohnya, mengunjungi website, kita bisa menjadikan parameter ada berapa pengunjung dalam satu hari atau dalam satu bulannya. Contoh lagi, di sini ada buat akun. Kita bisa saja membuat parameter, kita batasi parameternya itu adalah kita menganggap sukses ketika dalam satu bulan ada 1.000 akun. Jadi terukur di matriks itu. Ya kan? Terus yang ada top up saldo. Kita bisa menganggap kita bisa membuat sebuah parameter, contohnya sehari ada yang meng-top up, total top up itu sampai 1 juta. Itu bisa kita anggap sebagai parameter menganggap bisnis kita itu sukses. Yang selanjutnya ada bayar kebutuhanmu. Nah, kita bisa aja membuat sebuah parameter kalau dalam satu hari itu ada uang yang keluar senilai berapa. Ada yang mendapatkan promo cashback. Nah, ada berapa orang yang memanfaatkan cashback yang dia dapatkan. Nah, itu bisa menjadi sebuah parameter kesuksesan tentang bisnis yang kita tawarkan ataupun bisnis yang sedang kita jalankan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini harusnya setelah ini kita simulasi. Tadi materinya sangat singkat, ya kan? Materinya sangat singkat sekali. Mungkin itu ceramahnya. Saya kembalikan lagi ke Mas Urip untuk sesi diskusi kita. Oh ya, ini sekedar disclaimer juga. Aku di sini masih belajar. Andai kata nanti ketika kita melakukan Q&A, teman-teman punya sebuah pengalaman ataupun ilmu yang lebih, ataupun ada yang aku sampaikan salah, kalian bisa melakukan klarifikasi. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, silakan Mas Urip. Saya kembalikan lagi ke Mas Urip. Baik Mas, terima kasih Mas. Wah, mantap sekali ya ceramahnya. Ini ada kayak apa? Penyampaiannya sangat itu ya, Rek. Ada gambarnya juga. Terus simpel sekali kan? Tapi masuk kan apa yang dimaksudkan dari Lean Canvas itu. Jadi Lean Canvas itu kayak perampingan dari BMC. Itu kan. Nah, untuk selanjutnya kita langsung buka Q&A ya. Monggo yang ingin bertanya bisa raise hand. Loh, nggak ada yang bertanya, Tare? Atau sudah paham semua ini? Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, ada apa pemateri, Mas? Mas Gasu mau ingin bertanya kepada peserta, Mas. Oke, boleh nih. Mungkin kita lebih sharing aja ya. Teman-teman di sini ada yang punya minat ingin memiliki bisnis nggak? Boleh deh kita diskusi nih kalau ada yang rencananya mau punya bisnis atau kalian punya bisnis yang baru. Monggo Rek, langsung open mic Rek. Wah, ternyata belum ada nih. Ini ada Mas. Alhamdulillah. Silakan. Nama saya Rindu, NA-nya 5604. Saya pribadi pengen banget bisnis di dunia kuliner kayak bakery atau apa gitu. So, pengen aja sih. Oke, berarti di sini Rindu kepingin punya bisnis kuliner ya. Kalau dari Rindu sendiri, menurut Rindu nih, akan mengambil teknik analisa apa nih yang akan Rindu gunakan untuk mencapai bisnismu? Menurutmu gimana nih? Kan masa cuma sekedar ide aja sih, nggak sampai terrealisasi gitu. Jangan sampai ide kalian itu terhambat karena kesibukan kuliah sih cuy, gitu. Apa nih, Rindu? Gimana nih? Ada gambaran nggak? Kalau gambaran sih sebenarnya dilihat dari di rumah sebenarnya udah ada mama sama mbak yang udah jualan beberapa kue Mas. Nah dari situ saya pengen kayak lebih luas lagi gitu. Kan masih kecil, masih rumahan. Nah pengennya tuh lebih luas lagi sampai ada outletnya atau bahkan kafenya atau gimana, pengen banget. Cuma ya. Keren nih. Nah, berarti ini memang perannya Rindu bagaimana menciptakan sebuah ide bisnis yang semula itu konvensional ya. Kalau misal Bapak Ibu kita kan mungkin berjualannya di rumah saja, ya kan? Lalu mungkin menawarkannya cukup ke tetangga-tetangga, lalu strategi marketingnya itu adalah getuk tular ya kalau nggak salah. Orang Jawa itu nyebutnya sebagai getuk tular.
ngomong satu, nyampaikan ke satunya lagi, nyampaikan kayak gitu ya. Nah, perannya Rindu adalah bagaimana bisa memanfaatkan sebuah teknologi ataupun seminimal mungkin itu adalah media, ya kan, media maya yang biasa kita gunakan sebagai lapak dari jual beli kita. Nah, teman-teman kemarin ada ini nggak, ada materi motivasi bisnis nggak? Ada nggak Mas Urip? Ada Mas kemarin Mas. Ada ya? Yang ngisi siapa Mas Urip? Ada 5 pemateri Mas, banyak Mas. Kalau untuk Oke, rompat oke. kurang tahu sih. Ya, mungkin saya kasih contohnya ya. Yang saya tahu langsung itu adalah Mbak Lustian. Nah, Mbak Lustian itu, atau biasa teman-teman manggilnya ada yang Mbak Ratri juga. Nah, Mbak Lustian itu juga berbisnis di dunia kuliner. Nah, melihat masalahnya di mana? Ada melihat tetangga-tetangganya yang akhirnya tuh mulai apa? Yang semula tukang laundry kalau nggak salah. Jadi dia buka jasa laundry, tapi laundrynya itu sudah mulai tidak laris, sudah mulai kehilangan para pelanggannya. Nah, Mbak Lustian melihat beliau-beliau ini ada apa ya? Ada peluang di mana beliau itu bisa memasak gitu. Bisa memasak. Nah, akhirnya Mbak Lustian menjadi penghubung semula. Penghubung antara tetangganya ini terhadap mahasiswa yang ada di ITS. Penghubung. Lalu mulai dari penghubung ini, Mbak Lustian bisa dipercaya oleh teman-teman yang ada di kampus. Bisa dipercaya, aku nitip ini Pak, oh, kamu ada nggak yang jualan ini? Oh, ada, nanti tak tanyakan, dan sebagainya. Awalnya jadi penghubung. Nah, selanjutnya ternyata bisa menjadi sebuah startup. Kalau nggak salah terakhir itu namanya apa ya, dapur atau apa gitu. Samiler dapur itu. Nah, itu. Jadi sekarang udah menjadi unit, bisa menjadi sebuah bisnis yang memanfaatkan dunia digital sebagai penghubung. Kayak gitu. Sisi positifnya apa? Teman-teman bisa memberdayakan mereka-mereka yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Karena pemerintah sekarang itu punya batasan tersendiri. Pemerintah itu belum bisa menjangkau masyarakat yang masuk-masuk gang. Gitu. Nah, perannya teman-teman mahasiswa adalah cerdas untuk mencari sebuah masalah yang ada, kalian melihat sebuah peluang, kalian manfaatkan peluang tersebut, kembali lagi untuk urusan sosial. Nah, itu. Ini bisa aja menjadi sebuah ide bagi teman-teman semua. Bermula dari sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita. Kayak itu. Jadi, Rindu bakal keren banget kalau misal bisa mengimplementasikan itu. Ya kan? Misalnya kamu memanfaatkan GoFood, mungkin mendaftarkan di GoFood, atau bisa membuat sebuah platform, bikin sebuah tim, itu bakal jauh lebih keren lagi. Kayak gitu. Oke, terima kasih Rindu, kita sudah berdiskusi. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan, atau ada hal yang mau kita diskusikan, atau ada yang mau yang dicurhatkan mungkin? Ini ada Mas. Oke, silakan. NA5323 Mia Puji Rahayu. Silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mia Puji Rahayu, NA5323. Mau tanya itu Mas, yang dari CV tadi. Kan tadi ada lolos pendanaan PKMK ya Mas? Kewirausahaan ya? Sorry. Yang slide mana tadi, Mia? Yang ini masalah yang CV Mas. Oh, masalah CV. Ya, Oke. PKMK itu. Boleh diceritain nggak Mas, gimana kok bisa ada ide buat ikut itu awalnya? Oh, UKMK itu ya? PKM. PKMK ya? Ya. PKMK kemarin itu awal idenya itu dari cutting. Awal idenya dari cutting, itu melihat sebuah permasalahan di mana dampak orang yang dibangunkan secara kaget itu mengurangi produktivitas harian orang-orang yang dikagetkan. Hal simpelnya, contoh, kalian lagi tidur, terutama yang cowok-cowok nih, yang punya bulu kaki yang banyak nih. Kalau misal kalian tidur, tiba-tiba kalian dibangunkan dengan cara kaget, bulu kaki kalian tiba-tiba dicabut, itu akan mengganggu psikis teman-teman semua. Satu hari itu bakal emosi terus, gundu mangkel terus. Karena dimulai dengan kondisi yang agak amarah, agak emosinya, kayak gitu. Nah, kalau misal kita tuh bangun dengan cara yang secara alamiah, tanpa diganggu alarm, tanpa dibangunkan oleh orang tua kita, dibangun oleh teman kita, itu entah kenapa satu hari itu rasanya lebih nyaman aja. Nah, kita melihat masalah di sana, sebenarnya ada apa? Nah, ternyata memang ada dampaknya, dan juga bisa mempengaruhi kesehatan teman-teman semua. Gitu. Kalau misal kita bangun, kalau misalnya kita tidur itu kita berada pada frekuensi yang sangat rendah, frekuensi otak. Frekuensi yang sangat rendah. Nah, kalau misal kalian dibangunkan secara mendadak,
frekuensi otak kalian tuh juga akan meningkat secara mendadak. Namun ketika kalian sadar, frekuensi otak kalian belum sampai ke sana. Nah, itu yang bisa menyebabkan orang yang kalian bangunkan dengan kaget, tapi dia nggak sadar. Ya nggak sih? Pernah nggak sih kalau misalnya kalian bangunkan secara mendadak, terus kalian misalnya kasih telepon, atau misal kamu tanyakan apa, dia jawabnya masih ngelantur. Nah, karena frekuensi otak sadarnya itu belum sampai, tapi untuk fisiknya itu sudah sadar. Berpengaruh lagi terhadap apa? Jantungnya dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, akhirnya teman-teman itu mengkaji lagi, ada sebuah teknologi yang namanya binaural beats. Nah, binaural beats itu adalah kita meresonasikan audio yang didengar, ya kan? Yang didengar sehingga kita tuh bisa mendampingi frekuensi otak untuk kita bawa bareng-bareng. Kayak gitu. Jadi misalnya frekuensi otak masih tidur nih, masih low. Kita kasih resonansi mulai dari low sampai ke tahap yang sadar. Sehingga si mereka yang menggunakan audio ini, itu dia akan bangun secara alamiah. Ini sangat menguntungkan bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang memiliki jam produktif yang sangat tinggi. Yang mereka hanya bisa tidur ketika mereka ada di transportasinya sendiri. Contohnya mereka yang sibuk, mereka hanya bisa istirahat ketika naik pesawat aja, ketika di pesawat. Ataupun ketika di kereta. Nah, karena ketika mereka turun dari pesawat, mereka harus lanjut ke meeting yang lainnya, mereka harus lanjut aktivitas yang lainnya, sehingga masalah tidur yang singkat ini yang kita melihat sebuah solusi yang harus kita segera temukan, agar produktivitasnya ataupun secara semangatnya itu masih baik. Kembali ke masalah produktivitas. Gitu sih Mia, kalau misal secara ringkasnya sih. Tapi kemarin itu hanya sampai ke tahap mau masuk final. Jadi kita udah terdanai. Nah, ketika presentasi itu alatnya rusak. Jadi kita tidak bisa menunjukkan. Nah, jadi kita sebenarnya sudah siap 5 alat, kita sudah bawa. Ternyata ketika dibawa oleh cuttingku ini, tiba-tiba alatnya sudah rusak. Entah kenapa ini kok tiba-tiba rusak, tidak bisa bunyi dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya tidak lanjut final. Itu sih cerita singkatnya. Begitu, Mia. Mau tanya lagi, Mas. Oke, boleh deh. Kalau belum masuk final gitu, kan belum ada uji coba kan itu. Nah, itu berarti belum boleh itu ya, Mas? Dipasarkan ya? Belum boleh. Ini kenapa kok yang produkku belum boleh? Karena ini juga ada bersinggungan dengan dunia kesehatan. Nah, ketika itu memang ada satu pertanyaan dari juri, apakah ini bisa segera dikomersialkan? Maka jawaban kita adalah ini masih belum bisa dikomersialkan sekarang. Karena apa? Untuk mendapatkan izin dari dunia kesehatan itu minimal kita harus menunggu 1 tahun. Kalau yang kita tanya-tanyakan, menunggu minimal 1 tahun untuk dilakukan pengujian dari pihak rumah sakitnya. Pengujian dari segi pendengarannya bagaimana ketika diberikan alat ini, detak jantungnya bagaimana, apakah memberikan kecacatan fisik ataukah memberikan dampak yang lebih ke depannya. Jadi memang butuh waktu yang lama. Kita menjawab seperti itu terhadap juri-jurinya. Nah, kembali lagi alasannya kenapa kok waktu itu nggak ngambil PKMKC aja? Kenapa kok ambil PKMK? Karena kalau PKMKC itu lebih ribet lagi. Banyak pembuktian-pembuktian yang harus dilakukan oleh teman-teman semua. Itu. Nah, makanya kita tuh harapannya kita melakukan sebuah lompatan dulu, ya kan? Ketika kita sudah masuk final, otomatis kita punya waktu yang lebih untuk melakukan sebuah uji coba itu tadi. Itu strategi aja, kayak gitu. Gitu, Mia. Baik, Mas. Terima kasih sudah paham. Terima kasih kembali. Iya, mantap sekali ya Mas. Idenya Mas Gaswi ini PKMKC yang apa? Ada strateginya gitu ya Mas. KC jadi kewirausahaan. Dan ini kewirausahaannya tentang teknologi ya Mas. Iya, tentang teknologi. Ya. Kalau teman-teman jurusan itu nyebutnya sebagai technopreneur. Jadi kalau misal kita kenalnya itu entrepreneur, maka teman-teman ITS itu harus menjadi technopreneur. Entrepreneur yang berbasis pada teknologi. Iya. Jadi bisnis itu tidak hanya di kuliner, apa jual beli atau enggak. Jadi bisa di teknologi, teman-teman. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oh, ini ada lagi, Mas. Anissa Tiara Damayanti, dipersilahkan. Oh ya. Terima kasih atas waktunya. Saya Tiara NA5349. Mau bertanya kan tadi di Learn Canvas itu ada bagian problem sama solution. Nah, berarti kan ada ini ya
Mas. Harus kayak mencari permasalahan yang muncul dulu. Nah, berarti Land Canvas ini cocok untuk bisnis yang bersumber dari kayak permasalahan gitu. Terus untuk bisnis yang hanya berdasarkan minat gitu, berarti nggak bisa ya, Mas, kalau pakai Land Canvas? Kalau semisal, ini langsung dijawab ya, Mas Urip ya. Oke, terima kasih Anissa Tiara untuk pertanyaannya. Kalau semisal bermula dari minat, menurutku silahkan aja menggunakan Land Canvas asal kalian melihat sebuah permasalahan yang belum diselesaikan oleh kompetitormu. Ya gitu. Makanya di bagian problem itu ada yang sebetulnya apa tadi, existing alternatif. Existing alternatifnya itu apa? Ya bisnis-bisnis teman-temanmu yang lain yang sudah ada. Kayak gitu. Atau kalau semisal kamu ingin mengulang sebuah permasalahan yang juga dilihat oleh bisnis temanmu yang lainnya, itu juga bukan menjadi hal yang dipermasalahkan dalam Land Canvas. Gitu. Paham, Anissa Tiara? Yang bikin beda itu apa? Yang bikin beda itu adalah di unfair advantage-nya atau di bagian unique value proposition-nya. Nilai apa yang membuat bisnismu itu lebih dilihat? Atau keunikan apa nih yang sudah yang dimiliki si Anissa Tiara yang sulit untuk didapatkan oleh teman-teman kita yang lainnya. Contoh mudahnya apa? Kalau misalnya kita ngelihat apa sebutannya itu yang artis itu influencer, ya kan? Kalau misal influencer dan juga kita sebagai masyarakat biasa sama-sama memulai bisnis yang sama, maka yang lebih duluan mendapatkan pasarnya itu adalah dari influencer. Karena apa? Unfair advantage-nya itu adalah mereka influencer. Mereka memiliki misalnya berapa followers dan juga bisa dipercaya ataupun dia sudah terbiasa untuk dipercaya. Itu menjadi sebuah unfair advantage-nya. Kayak gitu. Itu salah satu contoh real yang aku melihat sih. Jadi lebih mudah banget kalau misalnya influencer itu dia bikin bisnis, entah itu bikin jajan, dia bikin sebuah produk pakaian, ataupun yang padahal itu sebenarnya sama kayak bisnis lainnya, tapi di sana ada unfair advantage-nya, yaitu seorang influencer yang tidak mudah didapatkan oleh teman-teman kita yang lainnya. Harus ada sebuah usaha-usaha tertentu. Contohnya kalau yang sekarang yang lagi ngetren itu adalah apa ya? Kalau kita kasarnya yang orang pamer kekayaan, akhirnya dia udah bisa masuk TV, akhirnya orang-orang bisa tahu si dia kayak gitu. Atau ada saudara-saudara kita yang lainnya, dia memainkan sebuah strategi agar dia bisa menjadi seorang influencer. Yang selalunya dia bisa dapat uang dari sana. Entah itu bisnis ataupun yang lainnya. Kayak itu. Jadi tidak masalah kalau semisal kamu bermula dari sebuah minat, menggunakan Land Canvas tidak masalah. Bahkan kalau menurut aku pribadi, lebih mudah menggunakan Land Canvas daripada menggunakan BMC. Karena apa? Kalau BMC, di sini kalian harus mencari key partnernya kalian. Partner kalian itu siapa? Padahal kita masih mulai, ya itu. Partner kita mungkin masih belum banyak gitu, atau bahkan kita masih belum ada partner gitu. Kayak gitu. Itu Tiara, jadi ini adalah sebuah opsi, kembali lagi ke kalian, lebih nyaman menggunakan yang mana. Kayak itu. Bukan berarti Land Canvas itu lebih unggul, yang BMC lebih bawah, itu enggak. Tapi BMC dan Land Canvas ini memiliki masing-masing keunggulan. Kalau di rata-rata itu nilainya sama. Gitu. Paham ya bahasanya? Oh ya. Berarti kalau misal alurnya itu dapat ide bisnis dulu terus baru nyari problem gitu nggak apa-apa ya, Mas? Menurutku nggak masalah sih kalau misalnya kita ingin belajar berbisnis. Yang paling penting kan memulainya kan sebenarnya. Terus kalau untuk lanjutin dulu sih, Mas. Oke. Kalau aku pribadi itu juga ada bisnis desain grafis bermula dari minat. Ini sekedar cerita aja ya. Jadi bisnisku ini bermula pada aku punya second account. Second account itu memang tujuannya untuk nyimpen karya-karya semua. Nah, ternyata dari second account ini ketika aku share ke akun utama, itu banyak yang menghubungi. Nggak banyak sih, tapi ada beberapa yang menghubungi. Ini kamu buka jasa nggak? Minta tolong bikin jasa dong, dan sebagainya. Nah, bermulanya dari minat dulu. Bukan sebuah masalah, itu adalah sebuah minat awalnya. Sebuah minat, lalu dijadikan sebuah bisnis, akhirnya kolaborasi dengan teman-teman semua, kita bikin namanya Lembor Studio. Lembor Studio kita bikin, dan ternyata berjalannya waktu, kita menemukan sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Masalahnya apa? Ternyata kalau masyarakat itu melihat dia mau bikin sebuah acara dengan desain yang menarik, tapi budgetnya mereka itu nggak pernah nyampe. Karena persepsinya mereka adalah kalau aku mau punya
event yang brosur, banner, dan sebagainya itu bagus, bahkan aku harus mengeluarkan budget yang banyak. Ya mending aku nggak usah ngeluarin budget yang banyak. Mending aku gunakan untuk mengundang talent yang lebih mahal dan sebagainya. Nah, akhirnya solusi yang kita hadirkan itu adalah harga berdasarkan kesepakatan. Kita ngelihat si calon customer kita ini apakah mereka bisa dibilang sebagai pihak yang lebih mampu ataukah memang dia pihak yang bisa dibilang tidak terlalu mampu secara finansial. Nah itu, akhirnya ketemu sebuah masalah dan solusi. Jadi berangkatnya dari minat dulu kok. Kalau aku pribadi yang sekarang lagi di jalan. Ya. Terus penggunaan ini Mas, kayak BMC sama Learn Canvas itu bisa dikombin apa harus pilih salah satu atau gimana? Oke, kalau mau dikombin, menurutku nggak masalah. Kayak gitu. Kalau dikombin menurutku nggak masalah. Karena sebenarnya pendekatannya itu berbeda kok. Kalau Learn Canvas itu pendekatannya lebih fokus ke sebuah problem dan juga solution. Nah, kalau semisal yang yang BMC itu menjadi sebuah alat yang kalian bisa melakukan sebuah analisa secara teliti. Analisa secara teliti terhadap kekuatan dan juga kelemahan apa yang ada di bisnis kalian. Kalau aku pribadi mungkin di awal lebih nyaman menggunakan Learn Canvas. Tapi ketika bisnis ini sudah agak besar, maka sepertinya lebih enak menggunakan BMC karena lebih rinci. Partner kalian siapa, lalu customer relationship-nya itu bagaimana kalian bisa melakukan sebuah timbal balik terhadap si customer kalian supaya mereka itu tidak lari ke pihak yang lainnya, bikin diskon, kalian bikin sebuah member dan sebagainya kayak gitu. Itu kayaknya lebih nyaman dibuat untuk yang langkah lebih lanjutnya lagi. Karena tadi yang sudah kita sampaikan di awal itu kalau semisal BMC lebih relevan terhadap perusahaan yang besar atau bisnis yang sudah berjalan lebih lama dulu. Itu. Kalau yang Learn Canvas itu lebih cocok digunakan bagi mereka yang ingin memulai sebuah bisnis. Atau kalau sekarang kita mensalahartikan itu sebagai startup. Kok nggak sih kalau semisal umurnya baru pendek, bener sih startup. Kayak gitu. Sorry. Gitu, Anissa. Berarti misalnya gini kan, di awal pakai Learn Canvas, terus nanti di tengah-tengah itu bisa pakai BMC. Nah, waktu pakai BMC itu harus ngulang dari awal, maksudnya dari 9 poin itu, atau bisa di poin-poin yang diganti tadi itu, Mas, yang 4 poin ini. Oke. Kalau idealnya menurutku tetap diisi semua. Meskipun itu adalah duplikasi dari Learn Canvas. Ya, karena apa? Canvas itu mempermudah teman-teman semua untuk mendapatkan saran, mendapatkan ide tambahan dari pihak-pihak lain kalian. Makanya kenapa kita di awal tidak menggunakan sebuah proposal bisnis. Ya kan? Canvas itu lebih mudah untuk dideteksi. Nah, sekarang kalau misal kalian punya satu canvas, ini adalah Learn Canvas, kalian isi semua, ya kan? Lalu kalian punya BMC hanya mengisi di 4 poin aja, ketika kalian memberikan kepada orang lain ataupun kawan kalian yang BMC ini, maka dia akan merasa terbingungkan. Dan kok cuma ada 4 aja gitu. Aku masih belum bisa menganalisa semua nih, karena kamu cuma menunjukkan hanya di key partnernya, key activitiesnya, key resourcesnya, sama customer relationship-nya. Gitu. Nah, daripada kamu kasih 2 lembar, kan lebih enak kalau 1 lembar aja. Itu kalau menurutku. Kayak gitu, Anissa Tiara. Iya, Anissa Tiara. Terima kasih, Mas. Ya. Sudah menjawab. Iya, mungkin sudah habis waktunya ini Mas Q&A. Kita lanjut ke simulasi aja. Jadi untuk simulasinya teman-teman, diberi waktu 25 menit. Sekarang 24 menit ya. Itu 10 menit kalian Oh iya Mas, ini kayaknya lebih apa? Mungkin dari Mas Gasu aja yang mau menyampaikan Mas. Silahkan Mas. Oke, siap. Jadi simulasinya nanti akan aku beri waktu 10 menit. Ini adalah simulasi masing-masing individu, bukan kelompok. Nanti silakan teman-teman mencari sebuah permasalahan dan juga mencari sebuah solusi. Kayak gitu. Mudah saja. Kalian menganalisa permasalahan dan juga kalian menganalisa sebuah solusi yang kalian hadirkan. Kayak gitu. Kalau bisa, lingkupnya lebih kita kerucutin lagi aja deh, terkait dengan
mau pilih yang mana nih? Masalah yang ada di masyarakat kita, masyarakat terdekat kita, atau mau di kehidupan kuliah nih? Kalian mau yang mana kira-kira? Atau bebas nih, jangan-jangan? Bebas. Bebas aja Mas, bebas. Iya, bebas Oke, aja. Bebas tidak aja. masalah ya cuy. Jadi silakan kalian mencari sebuah permasalahan, ya kan, sebuah permasalahan, kalian temukan juga sebuah solusinya, ya kan. Nanti di akhir kita akan pilih beberapa teman-teman semua untuk menyampaikan masalah apa yang ditemukan, lalu solusi apa yang dihadirkan. Nanti teman-teman yang lainnya yang tidak melakukan presentasi bisa memberikan sebuah tanggapan balik. Jadi mari kita ciptakan sebuah diskusi dua arah nanti ya antara teman-teman peserta. Oke, ada pertanyaan mungkin terkait dengan simulasinya? Sepertinya tidak ada. Nanti kalau misal di tengah-tengah kalian mengerjakan ataupun di tengah-tengah kalian simulasi ada yang mau tanyakan, silahkan. Atau ada hal yang mau kita diskusikan juga silahkan. Seperti itu. Begitu Mas Urip? Ya Mas, baik Mas, terima kasih Mas. Ya, untuk waktunya 10 menit ya, Rek. Ya, 10 menit aja. Waktunya kurang 3 menit lagi ya, Rek.
Iya, sudah habis waktunya. Ini sekarang waktunya ya sudah habis ya teman-teman waktunya. Sekarang waktunya penyampaian hasil temuannya kalian. Mungkin ada yang mau menyampaikan hasil temuannya kalian? Dipersilahkan. Ini tidak ada yang raise hand, atau saya tunjuk? Gimana, Rek? Atau kalian masih belum paham sih maksud dari simulasi ini? Iya, Mas Urip itu ada yang raise hand, Mas Urip. Saya Iya, mau, ada. Mas. Iya, dipersilahkan Salva. Oke, Mas. Ini beneran pure masalah sama solusinya aja kan ya, Mas? Iya, ya. Gimana Mas Kasbu? Atau mau ditambah lagi nih? Mau ditambah lebih jauh lagi nih? Ditambah gimana, Mas? Ya, sekedar masalah sama solusi aja. Ya, kalau gitu saya mulai ya. Menurut saya masalah yang saya temukan akhir-akhir ini itu kayak selama pandemi ini kan dilakukan isolasi mandiri. Jadi di rumah aja gitu kan ya Mas, setiap hari. Nah, untuk orang yang nggak ada kegiatan untuk keluar. Nah, jadi karena di rumah saja setiap hari, saya mengkhawatirkan kalau tingkat keparahan kesehatan mental bagi orang yang punya masalah depresi atau masalah kesehatan mental lainnya, itu nanti akan bertambah buruk gitu loh Mas, bertambah parah. Nah, makanya saya ingin membuat sebuah solusi itu agar orang-orang yang mempunyai masalah-masalah seperti ini itu membuat atau mencari sebuah kegiatan baru seperti menggambar atau melakukan suatu hal yang menjaga agar dia itu tetap sibuk dan tidak memikirkan masalah-masalah yang membuatnya berpikir buruk gitu. Yaitu seperti merelaksasikan diri, meditasi, dan berpikir tentang hal apa yang harus disyukuri untuk hari ini. Itu, Mas. Oke, keren nih, keren. Mantap, Salva. Mungkin ada lagi, Rek? Atau Mas Kasbu ingin nunjuk seseorang, Mas? Dipersilakan, Mas. Oke, ya sebelum menunjuk, ini kan kita masih ada waktu kurang lebih berapa menit ya, Mas ya? 12 menit lagi, Mas. Ini ada timer 12 di menit atas. Iya. Oke. Teman-teman ada yang mau menanggapi idenya si siapa? Salva ya tadi ya? Bener ya, Salva tadi ya? Iya, Mas. Ada yang mau memberi Iya. tanggapan nggak nih terhadap solusinya dari Salva nih? Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik. Kalau misalnya aku memberi sebuah tanggapan, ini keren banget nih melihat sebuah masalah yang sangat relate, ya kan? Yang kadang-kadang kita juga bisa sangat ngeluh dan mungkin udah muntap lah, udah apa itu COVID, apa itu konspirasi lah, yang penting bisa seneng dan sebagainya. Nah, solusinya mungkin bisa lebih, kalau saranku solusinya bisa langsung ke praktikalnya ya, maksudnya teknologi apa ataupun bisnis apa yang dihadirkan ataupun fitur apa yang dihadirkan oleh si Salva. Contohnya, kamu menghadirkan sebuah aplikasi di mana aplikasi itu bisa isinya tentang apa ya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab mungkin terkait dengan masalah psikisnya dia ataupun sekedar pertanyaan-pertanyaan kira-kira hari ini kamu bangunnya itu jam berapa? Atau semisal ada sebuah indikasi-indikasi tertentu ala-ala orang psikiater deh yang mereka yang lebih paham. Nanti mungkin setelah hasilnya itu keluar muncul sebuah solusi-solusi ataupun sebuah saran-saran yang diberikan dari aplikasi ini. Berarti Anda lebih cocok untuk melakukan aktivitas yang seperti ini, minimal berapa kali, minimal berapa menit. Atau nanti pertanyaannya, selain dari permasalahan psikis yang dirasakan sekarang, ditambahkan lagi, potensi apa ataupun apa yang kalian gemari, apa yang kalian sukai. Nah, nanti mungkin dari sana bisa menciptakan sebuah solusi yang lebih relate terhadap si subjeknya.
berdasarkan mereka suka apa. Nanti bisa disarankan, bahkan bisa menjadi sebuah reminder. Muncul tuh nanti notifikasi, jangan lupa ya hari ini kamu harus olahraga, atau jangan lupa hari ini kamu harus menggambar, jangan lupa hari ini kamu bisa ini. Nah, itu adalah sebuah solusi yang lebih lanjutnya lagi. Tapi keren banget Salva tadi sudah menyampaikan permasalahan dan juga solusi. Kalau misalnya menurutmu ini adalah hal yang menarik, maka kembangkanlah idemu ini lebih lanjut setelah proses di Kelasar ini selesai, atau ketika kamu memiliki waktu yang luang. Kayak gitu. Oke, gitu mungkin Mas Urip. Silakan teman-teman yang lain, jikalau ada yang ingin menyampaikan hasil temuannya nih. Ya, Rek, masih ada waktu 10 menit. Oh, ini ada yang ada. raise hand nih. 5487, Anugerah Salaza. Dipersilakan. Terima kasih Mas. Nama saya Anugerah Salaza, NA 5487. Saya menemukan sebuah masalah itu, saya kan sering keluar malam dan malam-malam itu sering ngomong-ngomong. Teman-teman saya yang ngajak ngomong itu para orang-orang yang mancing, suka mancing. Nah, orang-orang yang suka mancing ini kadang mengeluh, di mana ya kira-kira di tempat ini sekarang mahal, ikannya makin sedikit. Jadi saya kepikiran dari problem susahnya mencari tempat spot-spot memancing. Nah, itu problem itu saya mendapat ide solusi membuat sebuah pertama komunitas, dan komunitas itu dijadikan sebuah aplikasi. Cara kerjanya nanti kemungkinan seperti hotspot mancing muncul di daerah ini. Kayak gitu, Mas. Oke, keren banget nih idenya dari Anugerah Salaza ya. Tadi berangkat dari ini ya berarti ya Anugerah ya. Berangkat dari teman-teman itu hobi mancing, tapi mereka nggak tahu tempat mancing yang tersedia ya. Gitu ya? Iya, Mas. Soalnya kadang tempat-tempat tuh ikannya habis, nunggu di restock. Jadi kayak menghubungkan antara yang pemancingnya dengan pemilik lahan buat spot mancing itu. Wah, ini bisa nih dijadikan sebuah big data. Kalau misal kamu tertarik ke urusan bisnis ke apa ya, marketplace mungkin ya, atau sebuah yang berbasis internet deh, IoT itu. Kayaknya boleh banget nih kamu buat sebuah aplikasi ya kan, di mana di sana tuh memang sudah ada lokasi-lokasi tempat memancing di mana, dan bahkan ada keterangan apa namanya, ikan ini itu ada berapa stoknya, atau misal ini lokasi ini sudah habis, sudah tidak ada stok ikannya ya kan, atau nanti ada fitur di mana ketika kita lagi berkendara bebas muncul notifikasi tempat pemancingan terdekat 500 meter. Nah, nanti bisa kelingkan ke Google Maps kayak gitu. Wah, itu kayaknya bakal keren banget sih, Salaza. Mantap, Iya, guys. mantap juga sih Mas. Soalnya mancing itu butuh menunggu lama kan. Apalagi yang nggak suka menunggu ini. Iya. Aduh. Mungkin ini berangkat Oke, dari banyak. menunggu sang doa ini Mas, Anugerah Mas. Oke. Ini kita masih ada waktu lagi mungkin Mas Urip, berapa menit lagi? 7 menit lagi Mas. Oke. Kayaknya bisa ya, satu kali lagi ya Mas Urip ya? Bisa Mas. Bisa ya? Monggo Mas Oke. Gasus bisa nunjuknya Mas. Nah, ini ada nih, Safira M, NA 5448. Silahkan. Iya Mas, saya Safira Madania, NA 5448 akan menceritakan sedikit masalah sama solusi yang saya punya. Masalahnya itu saya berangkat dari mahasiswa, jadi masalah keuangan atau penghasilan dari kalangan mahasiswa. Kan perkuliahan itu membutuhkan banyak uang. Buat SPP per semester, kos, makan, belanja, jalan-jalan, refreshing juga, buku, fotokopi, dan lain-lain. Oleh karena itu kan kita harus mempunyai penghasilan sendiri. Terus kalau misalnya kita mau jadi part-timer, kita itu kan harus mengatur waktu dengan baik. Nah, hal itu biasanya dibuat pertimbangan yang berat buat mahasiswa untuk mau untuk menjadi part-timer gitu, Mas. Jadi terus untuk solusinya menurut saya mahasiswa itu dapat menjadi freelancer atau pedagang di sela-sela kesibukannya. Dapat dengan cara diaplikasikan, kita tuh harus membuat platform sebagai wadah untuk mahasiswa ini memilih produk yang akan dijual tanpa membutuhkan modal sama sekali atau 0 rupiah. Jadi platform ini tuh juga sebagai penghubung antara produsen
produsen barang dan mahasiswa yang ingin menjual barang-barang ini. Terus juga platform ini tidak mengambil untung antara dua subjek tersebut, produsen dan mahasiswa. Jadi hanya mendapatkan keuntungan dari AdSense gitu misalnya. Jadinya tidak ada perantara yang banyak, terus hal itu bisa membuat kita dapat keuntungan lebih banyak gitu, penghasilan lebih banyak. Gitu aja sih Mas, terima kasih. Oke, keren nih. Ini salah satu solusi yang bisa kita terapkan untuk permasalahan perut lapar kalau misal di kampus ya, karena memang budget nggak ada nih, habis buat fotokopi, habis itu bikin laporan dan sebagainya. Tadi berarti ini ya, mahasiswa itu berperan sebagai apa tadi? Mohon maaf Safira, di aplikasi itu berarti berperan sebagai? Distributor aja, jadi kita jual di lingkungan kita sekitar, nanti produknya ngambilnya dari platform itu. Jadi kita milih gitu, kayak ada pilihan mau ngambil apa ya, mau jual apa ya di sini gitu kan. Oh, keren nih, keren. Boleh. Ini juga apa ya? Mungkin bahasanya kita juga sebagai agen yang mengdigitalisasikan bisnis konvensional yang ada di rumah kita, ya kan? Kita alihkan ke online, ya kan? Supaya bisa langsung dinikmati produknya itu oleh mahasiswa ataupun jangkauan yang lebih luas lagi. Gitu ya, Fir ya? Iya betul, seperti itu. Gokil, gila. Mudah-mudahan beneran terrealisasi nih. Kerja sama teman-teman apa ya, yang biasanya bikin platform itu teknik informatika, teknik komputer gitu. Wah, ini harus jadi PKM ya. Iya Mas, bener mantap Mas. Oke, silakan Mas Urip. Iya, terima kasih banyak Mas Gaswu. Terima kasih banyak teman-teman. Ini sudah mau habis ya waktunya. Kita cukupkan materi hari ini. Saya sebagai fasilitator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan gitu ya. Dan sampai jumpa di materi atau pertemuan ataupun di acara selanjutnya. Masih banyak kok acara Kopma selanjutnya. Tunggu aja informasinya. Oh ya, Mas Urip, terakhir dong. Iya. Terakhir ingin memberikan statement akhir nih. Oh Jadi, iya, Mas. Buat teman-teman semua, Lean Canvas itu adalah salah satu opsi yang bisa teman-teman pilih. Bukan berarti harus kalian pilih, tapi menjadi sebuah opsi tergantung pada kebijaksanaan teman-teman semua, lebih serk yang mana atau lebih sesuai yang mana untuk mengembangkan ide bisnis kalian. Ya gitu ya. Jadi teman-teman Kopma itu hanya memberi sebuah opsi untuk membantu rekan-rekan semua bisa menciptakan sebuah bisnis ataupun ide bisnis. Gitu ya. Jadi disclaimer aja. Oke, silakan Mas Urip lanjut kembali. Iya Mas, terima kasih banyak. Mungkin bisa dicatat statement barusan, Dek. Ya ini otomatis nanti akan ke main room ya, tinggal 2 menit lagi. Mungkin masih ada yang mau di